Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Adang Channel, teman-teman. Di konten kali ini saya berada di Sumedang, akan mengunjungi narasumber yaitu Bapak Ujang Barokah, teman-teman. Dia itu dulunya itu pernah dititipkan anak dari Sang Ratu Nyi Roro Kidul. Jadi kami akan berbincang dengan Bapak Ujang nanti dipandu sama Maesa Salina Kartika Hidro TV, teman-teman. Selamat menyaksikan. Saya di sini sudah bersama Bapak Ujang ya teman-teman. Yang dimana Bapak Ujang ini pada zaman dahulunya pernah mendapatkan titipan seorang anak dari Ibu Ratu Kidul ya Pak ya. Mungkin untuk cerita lebih jelasnya lagi mungkin langsung diceritakan saja oleh Bapak Ujang. Jadi alur ceritanya seperti apa Pak pada zaman dahulunya? Alur ceritanya gini Pak, semenjak saya lagi masih di tempat kelahiran saya di Garut ya, ibu saya bilang anak ibu nanti akan datang ke dataran Sumedang. Ya alhamdulillah, singkatnya cerita, saya bekerja di Sumedang, ketemu dengan istri saya di sini sampai nikah Pak. Ya setelah itu namanya orang sudah menikah pasti karunia anak Pak. Ya setelah itu saya bukannya saya sombong, untuk saya munajat sama Allah, sering bangun di tengah malam untuk bermunajat kepada Allah, supaya dikasih, yang pertama dikasih kesehatan Pak ya, rezeki yang barokah, dan keduanya minta anak yang soleh. Anak yang soleh, kalau laki-laki ya cakep, kalau perempuan cantik gitu. Setelah itu, setelah kurang lebih 5 bulan atau 4 bulan, saya sudah habis sholat tahajud sama istri saya, kelihatan sesosok cahaya biru masuk ke perut istri saya. Berarti itu Pak awal-awal menikah ya Pak? Ya, awal menikah, baru nikah 4 bulan. Baru nikah 4 bulan. Ada Itu berarti sosok cahaya biru itu datangnya dari utara, selatan atau dari mana? dari selatan, kata orang Sunda mah dari kidul Pak. Dari kidul ya. Dari selatan. Dari selatan. Itu kan di sana saya kan tanda tanya Pak, tanda tanya apakah itu ada orang yang dolim, apakah ada apa, itu saya di sana Takut juga kiriman takut gitu ya. kiriman. Ya ternyata itu kan bukan, setelah saya minta yang maha kuasa, ada sesosok yang permulaannya sesosok yang berjubah putih, ngasih waktu sama saya, itu anugerah dari Tuhan lewat leluhur kamu katanya. Oh, ada yang datang Pak Ada yang maksudnya? datang yang sosok berjubah putih ngasih tahu sama saya, itu anugerah dari Tuhan, cuman syariatnya lewat leluhur kamu. Nah, saya tanyakan sama orang yang berjubah putih itu, 3 kali dia datang waktu saya lagi wiridan, dia datang, saya tanya nama dia, itu namanya Eyang Banyulaksa Pak, Eyang Banyulaksa. Saya tanya, leluhur saya yang menitipkan sesuatu kepada perut istri saya itu siapa? Leluhur kamu namanya. Itu ya, kalau Eyang Banyuraksa ngasih taunya Nyai ya, mungkin dia itu cucunya ya. Itu kan Nyai Roro Kidul Pantai Selatan yang dinamakan Nimas Larakan kita. Itu juga anak leluhur kamu, yaitu anaknya dari Prabu Siliwangi, dari istri yang pertama. Berarti Pak itu di saat sosok putih datang itu kondisi ibu sudah hamil apa belum? Belum Pak, baru kalau nggak salah 10 hari setelah ada cahaya yang masuk. Nah, saya kan tanya gitu, saya tanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, syariatnya kan yang ngasih tahu itu leluhur yang berada di sini. Berarti itu datangnya ketika Bapak lagi tawasul Ya berarti? lagi tawasul, lagi Sosok bermunajat. goib berarti ya Pak? Sosok goib ya, sosok goib. Ya setelah itu Pak, sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan itu ada keanehan Pak. Ada keanehan, kenapa istri saya itu maunya itu kalau nasi mah jarang Pak. Makan Kalau nasi. nasi jarang kasih nasi makan, maunya itu kan seperti buah-buahan, jeruk, apel, itunya minumnya air teh manis dan air putih. Itu sering gitu. Saya juga Berarti disarankan sewaktu hamilnya jarang makan nasi jarang lagi. makan nasi. Ya, gitu, sewaktu hamil jangan nasi, dan sewaktu hamil dia itu, sewaktu hamilnya gua
dia tuh diuji Pak, diuji sama yang maha kuasa hakikatnya, sehatnya sama leluhur saya, kemungkinan diuji apakah istri saya kuat enggak sampai melahirkannya. Ya setelah 9 bulan dia lahir ke dunia. Sampai sekarang itu setelah lahir ke dunia itu sekarang kan udah hampir 24 tahun ya Pak. Udah Tali dewasa ya? pusernya ya, tali pusernya utuh. Enggak kayak orang lain. Kalau orang lain kan hancur, hancur. masih ada Kering gitu. kering, masih ada itu. Nah itu anak yang dititipkan Ibu Ratu ini laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki Pak. Laki-laki. Laki-laki yang anak pertama, laki-laki. Nah ini yang membuat saya penasaran, Pak. Iya. Ini kan banyak sekali orang-orang yang pinter, bahkan banyak sekali dari keturunan prabu-prabu gitu ya. Iya, iya. Tapi kenapa kok yang dipilih Bapak gitu yang dititipkan amanah sama Ibu Ratu gitu? Ini yang membuat saya penasaran nih, Pak. Kalau Apakah itu, Pak, Bapak zaman dulunya ada sangkut pautnya dengan beliau? kayak gini Pak, kalau saya dititipkan sama beliau, sama beliau ya. Soalnya Mak, kalau saya mah Pak, masalah saya berkaitan dengan dia, memang saya berkaitan dengan beliau, dengan kanjeng ibu ya, berkaitan kata leluhur saya. Cuman kan saya sering tawasulan mengirimkan doa kepada yang saya tahu, sesepuh yang berada di Garut, yang berada di Sumedang. Saya sering panjatkan doa untuk beliau. Itu nanti keistimewaannya dia menitipkan anak kepada saya. Itu Mungkin apa Bapak ada keturunan dari Prabu Siliwangi atau bagaimana? Silsilahnya. silsilahnya keturunan Prabu Siliwangi. Mungkin kakek saya atau uyut saya ya, yang Pak, ya, buyutnya, yang Pak. itu keturunan. Kalau sekarang, kalau saya disebutkan sekarang keturunan Prabu Siliwangi, mungkin ke generasi berapa? Generasi berapa? Itu biasanya ciri-ciri dari keturunan Prabu Siliwangi, di belakangnya ada tanda hitam itu, Pak. Kayak Ya, tompel. Ada, Bapak. Kalau saya bukan di itu Pak. Kalau saya mah bukan di belakang Pak. Kalau di sini ada yang putih. Intinya itu yang kayak tompel yang hitam. kayak tompel. Ada. Kalau di sini 3 cakradewa Pak ini. Ini. Seperti Ini. apa? Seperti ini. Seperti apa, coba? Ini seperti ini Pak. Ini. Waduh, ini gelap juga. Yang ini. Tiga cakradewa itu. Ya, ini namanya 3 cakradewa dan ininya bukunya gini, itu keturunannya ini yang ini. Seperti maung ya. Iya, ini. Ini, teman-teman. Itu saya sering di waktu sebelum saya masuk dunia goib, sering ada orang-orang yang pintar lihat kuku kamu itu keturunan Prabu Siliwangi, kata dia itu dulu sebelum saya masuk ke dunia hal goib. Soalnya ini Ibu Ratu nggak mungkin sembarangan menitipkan Iya. amanah seperti ini. Hanya orang-orang khusus. Iya. Dan kebetulan Bapak juga di sini banyak sekali koleksi foto-foto Zaman dulu ya. dari beliau ya. Iya. Ini berarti siapa, Pak? Oh, itu Kangjeng Ibu Ratu Kidul Pak, namanya Ibu Hajah Nur Patmi. Nama aslinya, nama asli. Mungkin lanjut lagi penjelasan yang tadi, Iya. Pak, karena mungkin penonton juga pada penasaran nih. Iya. Ya, lanjut ke anak yang itu Pak, yang ada amanah dari Ibu Ratu Pak. Iya. Itu keanehan apa yang nampak pada anak tersebut ya Pak? Kalau keanehannya nampak pada dia, orangnya pendiam Pak. Pendiam, jarang kayak orang-orang kayak teman-teman sebaya aja ya. Ya, orang pendiam. Kalau dia mah kalau ditanya Berjawab. kalau nggak ditanya ya Diam. apa adanya. Meskipun orang ngomongin sombong gitu Iya, ya. kamu sama dia. Memang pada intinya, pada hatinya pendiam. pendiam, kalau ada artinya pendiam. Kan kalau untuk minta sesuatu sama dia itu sedikit bicaranya, tapi itu kata orang Sunda mah Manjur. saeutik tapi patri, lamun nyarios deh gitu tah orang Sunda mah. Setik tapi pasti. Pasti itu. Nah Pak, satu saya yang bikin penasaran juga, itu kan Bapak kan dapat keterangan dari sosok goib yang putih itu ya, Iya. bahwa itu amanah dari Ibu Ratu. Iya. Nah, pernah nggak sekali atau sering Ibu Ratu menampakkan wujudnya ke Bapak itu?
Kalau menampakkannya, kalau ibu menampakkannya Pak tiap 3 bulan sekali. Oh, ada itu. Ada penampakan. Itu biasanya hari-hari apa itu Pak? Jumat Kliwon atau Kalau ibu mah Pak tidak ditentukan harus malam Jumat, malam ada ya maunya ibu datang malam juga apa enggak Pak, enggak jadi masalah. berarti ke rumah ini pun juga Iya, sering datang? Sering datang. Biasanya munculnya di sebelah mana itu Pak? Kalau di sini mah Kak, kalau munculnya kalau suara itu Pak, suara kereta kencananya dari sana Pak. Dari Datangnya dari jalan. Dari jalan ke sana, seperti kemarin kan banyak ada yang tewasulan 78 orang di sini. Ada orang yang kuat energinya, katanya ada suara kereta kencana. Itu kalau kata orang Sunda mah bunyinya kelincingan itu kata orang Sunda mah. Ya saya bilang Pak ada yang datang nih. Ya Pak. Saya setelah itu saya kedengarannya di kamar di sini. Di kamar di sini kedengarannya itu ibu yang datang mungkin cari anaknya. Kebetulan anaknya nggak lagi tidur di sini, anaknya lagi tidur di calon mertuanya waktu dia datang. Oh udah menikah berarti? Belum menikah. Nah, Belum itu menikah. Pak, bentuk komunikasi Bapak sama Ibu Ratu seperti apa, Pak? Kalau bentuk komunikasi saya dengan ibu, kalau untuk memanggil ibu cukup dengan tawasulan aja Pak. Cuma dengan tawasulan itu kalau dia amanah, kalau kamu meminta sesuatu jangan kepada makhluk yang lain. Saya juga kata ibu makhluk yang maha kuasa, minta aja kepada yang maha kuasa, nanti ibu juga mendoakan kalian keluarga, katanya gitu Pak. Enggak komunikasi kayak kita gini Ngobrol, gini, gitu. ya, ngobrol. Cuman Berarti kan sebatas batin gitu. ya sebatas batin, cuman dia berwujud itu Pak, berwujud kepada saya itu enggak lama, cuman berdurasi per menit atau per detik, paling lama 1 menit. Nah, kalau boleh Pak, itu bisa dideskripsikan seperti apa perwujudannya, misalkan pakai pakaian seperti apa, parasnya seperti apa gitu. Kalau perwujudan Kangjeng Ibu Ratu Roro Kidul kepada saya banyak diceritakan sama orang-orang ya, katanya pakai sesosok baju hijau. Iya. Baju hijau enggak. Seperti apa, Pak? Sama saya mah dia bersosok berkebaya putih, Pak. Berbaju putih. Saya belum pernah dikunjungi beliau dengan pakaian hijau. Putih atau kuning emas. Ke bawahnya pakai samping gitu. Sinjang. Pakai mahkota juga enggak itu? Pakai mahkota, kadang-kadang pakai mahkota, kadang-kadang enggak. Nah itu kalau kereta kencananya berarti terlihat nggak Pak sama Bapak? Terlihat Pak, kereta kencana terlihat, cuman berdurasinya per detik atau per menit. Berarti langsung ngilang gitu aja berarti? Langsung hilang aja. Kalau suaranya kedengaran Pak. Kalau suaranya kedengaran, kalau keretanya cuman kayak kilat aja Pak, kayak kilat berhenti. Nah, setelah itu mau berangkat lagi kelihatan kayak kilat, udah ini mah cuman kedengaran apanya kerincingnya aja ya. Iya. Bonceng. Nah ini Bonceng. Pak, kata Bapak kan setiap 3 bulan sekali kan Ibu Ratu ini sering mendatangi Bapak. Iya. Itu ingin menyampaikan apa atau apa sih Pak? Kalau ibu datang untuk menyampaikan, seandainya gini, kalau seandainya saya kurang menghadap kepada Allah, ada kekurangan di waktu-waktu beribadah, ada kekurangan, dia itu pesannya itu aja. Pesannya titip anak-anak dia jangan tersakiti, terus didik jasmani dan rohaninya, jangan sampai dia itu masuk ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Saya kan pernah sama dia itu saya minta harta Pak. Pernah saya Nah minta itu harta. gimana Pak? Coba penasaran sama ini ibu Pak. saya minta harta, sama saya minta harta. Bu, saya kan sebagai keturunan atau sebagai yang dititipkan, saya minta harta untuk bekal anak saya. Untuk masa depan. Ya, untuk masa depan. Nanti juga ada waktunya. Kalau udah waktunya nanti juga dikasih. Cuman kata dia, untuk apa harta itu? Sama saya kan dia tuh untuk saya punya perjanjian dengan beliau. Untuk apa dengan harta itu? Saya dia bilang sama beliau, harta itu untuk bekal beribadah Pak. Untuk bekal beribadah, dan banyak orang-orang yang seperti saya yang banyak yang miskin, orang-orang itu untuk memerlukan kepada orang-orang yang memerlukan tolongan. Itu saya pernah berjanjian dengan ibu, kata ibu begini,
boleh nanti udah waktunya saya kasih harta untuk bekal ibadah dan untuk menolong sesama umat. Kalau seandainya kamu ingkar dari janji itu, 1 menit harta hilang lagi. Itu perjanjian berat untuk saya. Oh, berarti nanti kalau Makanya saya lagi diuji ini, Pak. Nah gini Pak, saya pengen tanya juga. Itu kan mungkin sekarang anaknya sudah dewasa ya Sudah Pak. dewasa. Nah kalau komunikasi sang anak sama Ibu Ratu seperti apa Pak? Yang Bapak lihat tuh? Kalau komunikasi anak saya dengan Ibu Ratu saya belum tahu, Pak. Belum pernah di hadapan saya dia berkomunikasi dengan ibunya. Cuman dia kan kalau mau berkomunikasi dia menyendiri, Pak. Menyendiri. Kalau dia mau berkomunikasi di siang hari, dia pergi kemana dia berkomunikasi. Saya lihat kan kalau dia lagi tenang duduk kayak gini, tenang duduk kayak tidak ada napasnya. Oh, dia itu lagi berkomunikasi. Dia pernah bercerita, Pak, waktu dia kerja di Bandung ada sesosok ular besar, Pak. Dia tuh berbicara sama ibunya bersama-sama. Ada sesosok ular besar. Sampai mengejar dia, katanya mengejar dia. Cuman dia bilang gini sama ular besar itu, Pak. Saya ini anak bungsunya Kangjeng Ibu Ratu Roro Kidul. Ya setelah itu ular itu menjelma, Pak. menjadi Seorang putri sambil merangkul sama dia. Saya juga anaknya yang paling besar katanya, itu kata anak saya Lagi di Bandung gitu tuh? saya waktu di Bandung. Nah, anak saya, kalau anak saya mah tidak pernah bohong, Pak. Nah, ini kalau anaknya di mana Pak? Ada di rumah atau? Sekarang lagi ke calon istrinya, Pak. Sudah mau menikah ya Pak? Kalau mau nikah mah masih lama, Pak. Hampir 1 tahun dan 2 tahun lagi sekolah. Dan saya juga kan udah punya tanggal untuk pernikahan dia itu dari ibu, dari dia Langsip juga berarti. Udah dikasih. Nah, kira-kira di sini fotonya ada nggak Pak itu Pak? Siapa? Anak Anaknya. Bapak yang dititipkan. Kalau anaknya foto yang itu, Pak. Yang mana? Itu. Itu yang itu. Coba yang mana Pak? Yang ini, yang laki-laki ini. Oh, ini calonnya. Nah, ini calonnya Masya masih satu. Allah. Ini tandanya ini, Pak, anak ini tandanya ada tanda-tanda Tandanya? dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Nah, itu kayak orang dioperasi. kayak orang disilat-silat. Iya, kayak orang sampai sini sampai sini. Kayak disesar berarti ya berarti. Iya, dari sini. Kayak orang dioperasi, Pak. Nah Pak, saya Ini punya juga kata Bapak Karno. tadi. Ini katanya yang ini kan ada 2 nih. Iya. Yang ini siapa tuh yang Kalau yang ini, Pak, Kangjeng Ibu Ratu Kidul, namanya Ibu Hajah Nur Fatmi. Kalau ini Kangjeng Ibu Ratu Agung, Ibu Hajah Dewi Siti Roro Kidul. berarti ya mana? Dua gambar ini berbeda. Berbeda. Oh, Masya Berbeda. Allah. Kalau ini mah ibu batinnya ya yang dititipkan sama saya anaknya itu. Oh, berarti ini Kalau itu ini mah. Ibu Ratu yang menitipkan amanah. Nah, kalau itu mah eyangnya. Oh, eyangnya. Iya. Oh, cantik dan imut ya. Iya. Masya Kan dulu Allah. saya pernah dipanggil ke keraton beliau ini sini, Pak. Oh, ini. Oh, ini keratonnya nih. Ini Yang ada di Pelebuhan Ratu, Pak. Oh, ini ratunya di mana ini? Ini yang berada di Pelebuhan Ratu. Ini kamar Kangjeng Ibu Ratu Kidul itu, Pak, ini iya. kamarnya. Oh, berarti Kanjeng Ibu Ratu Kidulnya yang ini Pak. Iya, yang itu. Yang ini ibundanya. Ibu dan Saya Nggak, baru tahu makanya kali ini. Yang ini Ibu Kanjeng berarti ibunya. ibunya, ini Ibunya. anaknya. Oh, yang Oh, ini anaknya. Ini anaknya Ibu Kangjeng Ibu Ratu Kidul. Berarti yang menguasai laut Kidul itu yang ini apa yang ini, Pak? Yang ini, Pak. Oh, yang ini. Yang ini. Kalau itu mah kalau Kangjeng Ibu Ratu mah seluruh pantai selatan dikuasai sama beliau. Oh, kalau ini cuma kerajaan Iya. Kidul berarti ya. Oh, kalau ini anak titipan yang Iya. titipan ke bapak ya. Iya, ini. Ini calonnya, Pak. Wow. Luar biasa. Masya Mantap Allah. dah. Karyanya banyak nih. Hanya orang-orang khusus yang dititipkan amanah mungkin seperti itu. Iya. Kalau itu kan eyangnya Prabu Siliwangi. Oh, Pak. iya. Yang mana? Ini eyangnya Prabu Siliwangi. Ini Sari Hidayatullah. Kalau Sari Bidaya itu mungkin cucunya ya. Iya. Ini mah provokator dengan Ibunda Ratu. Nah Pak, itu kan Bapak kok bisa tahu nama-nama itu dari tadi kan nama ibunya Adet
Ibunya Dewi Lanjar. bukan Dewi Lanjar. Di Wilanjar pantai utara. Oh iya. Pantai Utara. Ibu Ratu Kidul, terus namanya siapa tadi? Hajah Nurpati. Nah, itu dari siapa tuh, Pak? Ada sesosok senopati yang datang kepada saya sewaktu ada tamu ke saya, Pak. Waktu ada tamu dari Penganaran ya. Dari Penganaran ada tamu membuat jalan syariat itu namanya. Orang di jalan syariat sakit. Setelah itu dari Penganaran semenjak kalau nggak salah itu di waktu asar, saya setelah habis sholat asar, saya lagi duduk, masih di rumah yang belum yang di sana, Pak. Ada 2 ekor kuda yang datang sama saya. Lalu datang 2 ekor kuda putih. Dia bilang disuruh sama Ibu Ratu Kidul untuk menyampaikan namanya. Seandainya saya kalau ada waktu salah. Berarti itu mah sebelum dititipin amanah berarti ya? Sesudah, Pak. Sesudah itu. Sesudah yang itu yang namanya Ibu Hajah Nurpati. Nama Ibu Ratu Kidul itu Ibu Hajah Nurpati katanya. Berarti eyangnya ya? Ibu Hajah Nurpati. Ibu Hajah. Saya juga baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang. Mungkin penonton semuanya juga baru tahu sekarang. Itu Ibu Hajah Nurpati. Tapi mungkin Namanya Ibu Hajah Nurpati. Berarti yang istri dari Prabu Siliwangi Yang pertama, Pak. oh yang pertama yang tadi sebelah sini. Yang pertama itu nama. Ibunya Yang eyang Ibu Ratu. berarti, eyangnya berarti yang menikah sama. Kan kalau Bunda Ratu Roro Kidul itu kan anaknya Prabu Siliwangi yang pertama dari beliau dari Ibu Soalnya Ratu saya Kidul. pernah mendengar katanya yang memimpin pantai selatan itu Ibu Ratu Roro Kidul lah. Iya. Katanya anaknya dari Prabu Siliwangi. Kenapa kok menjadi siluman di pantai selatan? Oh enggak, Pak. Enggak dari siluman. Oh, gimana benar alur ceritanya, Enggak Pak? dari Boleh siluman. dijelaskan, Pak? Kalau seandainya dia siluman kepada saya tidak akan ngasih amanah ajaran-ajaran Islam, Pak. Masya Allah. Ajaran-ajaran Islam. Kalau saya kurang mengajarkan hal-hal yang dilarang sama beliau, dia marah. Itu kalau Ibu Ratu mah ada sesosok makhluk yang menyerupai dia sebagai Ibu Ratu itu. Berarti banyak itu ya? Banyak yang menyerupai. Tapi kan dia nanti perjanjian sama dia. Kalau Ibu Ratu Roro Kidul mah itu anaknya dari Eyang Prabu Siliwangi. Cuman Kangjeng Ibu Ratu Kidul itu Eyang Prabu Siliwangi nikahnya waktu Eyang itu lagi kesasar di tengah hutannya. Lagi kesasar di tengah Bertemunya hutan, tuh. bertemunya. Nah, Dan ini di ya tengah hutan itu kan kerajaan. yang membuat saya penasaran, Pak. Kenapa kok kehidupannya di laut gitu, Pak? Nah, gini, Pak, kenapa Kangjeng Ibu Ratu Roro Kidul kehidupannya di laut? Dia itu dulunya kan, Pak, dia itu teraniaya. Teraniaya sampai dia itu kena santet. Makanya dia itu sama orang-orang yang dolim yang suka santet ya, Pak ya, dia paling benci. Karena dia tuh dikasih penyakit sama orang-orang yang dolim sampai kalau dikatakan hancur ya mukanya, Penyakit sampai kulit ya, Pak? penyakitnya sampai keluar bau, Pak. Keluar bau. Dia berjalan dari keraton berjalan lewat cek urang Sunawernya. Jadi dan gunung pasir gitu banyak lah gitu. Sampai ke pantai selatan. Di sana pantai selatan dia kan saking apanya lah namanya, kata orang Sunda mah aral, jadinya aral tuh penyakit, dia sampai mau bunuh diri. Ternyata setelah bunuh diri ada sesosok yang berpakaian hitam, bukan pakaian hitam, kayak kata orang Sunda mah pangsinya, kata orang Sunda pangsi pakaian hitam. Ya, kamu jangan sampai bunuh diri, dikarenakan kalau bunuh diri itu tidak diridhoi sama Allah. Kalau kamu ingin sembuh penyakit, kamu harus mandi di laut selatan, ya di sana, di bawah karangnya. Setelah dia mandi, ternyata setelah mandi dia lagi ke darat, penyakitnya hilang.
Oke Pak, saya terakhir ya Pak. Ya. Pesan apa yang mungkin Ibu Ratu tekankan ke Bapak, khususnya bagi Bapak dan umumnya bagi kita semua Pak? Oh, kalau pesan ibu untuk saya, Pak ya, pesan untuk saya, kalau meminta sesuatu, kamu jangan kepada makhluk-makhluk yang lain, jangan kepada makhluk-makhluk Allah, minta aja kepada Allah. Cuman dia pasti dia juga ikut mendoakan. Dan pesan sama orang-orang ya, sama orang-orang ya, sama umumnya semua. bagi kita. Tapi sama saya, sama orang-orang, jangan sekali-kali bilang Nyai Roro Kidul. Kenapa saya tanya bilang Nyai Roro Kidul? Kan umur kita dengan umur beliau jauh bedanya. Oh iya benar. Itu sesosok ibu. Nah, sesosok ibu. Dia nggak mau disebut Nyai. Itu pesan. Oke Bapak, terima kasih Iya. sudah bercerita dan mungkin pengetahuan juga bagi saya dan teman-temannya. Betul. Terima kasih Pak. Iya. Ayo Pak. Iya.